Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salihah Rotati. Nomor pokok mahasiswa 1835223336. Mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Saya di sini akan mempresentasikan yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Ada 5 faktor. Yang pertama yaitu keadaan penduduk. Penduduk adalah kelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu karena ada beberapa faktor, yaitu yang pertama fertilitas atau yang disebut kelahiran, artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Kelahiran hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan waktu dalam kandungan, dan bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Adapun angka kelahiran mati adalah kelahiran seseorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Faktor kedua, mortalitas atau yang disebut kematian. Faktor yang menyebabkan kematian yaitu sarana kesehatan yang belum memadai, kedua, tingkat kesehatan masyarakat rendah, ketiga, kurangnya gizi makanan sebagian besar penduduk, keempat, pencernaan lingkungan, kelima, kecelakaan lalu lintas, keenam, peperangan, yang terakhir, bencana alam dan wabah penyakit. Adapun faktor penghambat kematian yaitu pertama, meningkatkan fasilitas kesehatan, kedua, tingginya tingkat kesehatan masyarakat, makanan yang cukup bergizi, keempat, lingkungan yang bersih dan teratur, kelima, ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain, keenam, keadaan negara yang damai. Selanjutnya, faktor yang ketiga, keadaan penduduk, yaitu migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, perpindahan penduduk tersebut disebut mobilitas sirkuler. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu pertama, ekonomi memperbaiki hidup, politik yaitu adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal atau karena perbedaan ideologi, ketiga, sosial yaitu adanya tekanan-tekanan dari tetangganya, keempat, yaitu agama yaitu ada kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, kelima, kepadatan penduduk, keenam, keadaan geografis lainnya, ketujuh, melanjutkan pendidikan bertualang atau merantau dan sebagainya. Selanjutnya, faktor keadaan penduduk yang keempat yaitu informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Sensus penduduk yaitu proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Di Indonesia, kegiatan dilakukan keadaan periode 10 tahunan. Sensus pertama dilakukan pada tahun 1961. Yang kedua, registrasi penduduk, yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Registrasi dilakukan setiap saat pada lembaga administrasi terkecil, misalnya tingkat RT atau RW. Yang ketiga, survei. Survei penduduk adalah pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang diwakili. Survei penduduk dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu survei bertahap tunggal, yaitu mengajukan pertanyaan mengenai berbagai kejadian demografi yang dialami oleh seseorang atau kelompok dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu survei bertahap ganda, yaitu melakukan kunjungan berulang-ulang setiap penduduk yang disurvei dalam interval waktu dan jarak tertentu. Yang ketiga, survei bertipe kombinasi, artinya gabungan survei tunggal dan survei ganda yang berfungsi menafsirkan kejadian-kejadian vital dalam peristiwa demografi. Faktor penduduk yang terakhir yaitu kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk
menentukan kualitas penduduk yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan, menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang kedua, tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Dapat dipengaruhi rendahnya kesehatan seperti kurang terpenuhnya kebutuhan vitamin dan gizi, keterbatasan kesediaan benda-benda medis, farmasi, dan rendahnya tingkat pendapatan. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki tingkat kesehatan penduduk antara lain yaitu dengan cara memperbaiki lingkungan yang buruk, program perbaiki gizi, menambah fasilitas pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan mengadakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat secara intensif. Tingkat pendapatan suatu daerah dilihat dari pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita adalah penghasilan rata-rata untuk setiap penduduk dalam satu tahun yang ada dalam suatu daerah. Semakin besar pendapatan per kapita, semakin tinggi pula pendapatan per kapita, semakin tinggi pula kualitas penduduk dari segi ekonomi. Selanjutnya, faktor struktur sosial merupakan bentuk kelompok dalam masyarakat yang bisa berupa keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi. Pengaruh penghimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosiasional. Sifat asosiasi dari administrasi negara itu akan paralel dengan sifat asosiasional administrasi negara. Selanjutnya yaitu faktor sistem ekonomi. Intervensi administrasi negara pada tatanan ekonomi sangatlah penting, sehingga perlu pengawasan yang baik. Penetapan gaji pegawai, kebebasan untuk berpindah ke organisasi lain atau yang disebut rotasi atau mutasi, proses jual beli di pasar, semuanya memerlukan campur tangan administrasi negara. Faktor yang keempat yaitu ideologi negara. Ideologi tercermin dalam administrasi negara. Sila pertama menetapkan semua agama dinaungi oleh pemerintah melalui Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan dengan sistem ekonomi tentang pengupahan pegawai. Faktor yang terakhir yaitu sistem politik. Melalui sistem politik, alat perlengkapan administrasi negara berada di bawah pengawasan organ politik yang berkuasa. Sistem politik demokrasi sekarang lebih bersifat universal, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui proses pemilu, sehingga terbentuklah KPU. Saat ini politik bertindak sebagai panglima yang disebut yaitu menurut para ahli Wasistiono tahun 2013. Putusan didasarkan atas pertimbangan politik bukan hukum. Hukum hanya sekadar retorika sehingga banyak kebijakan yang bersifat politis. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.